Dan di sini saya menyaksikan dengan indera saya sendiri bagaimana sebuah karya begitu luar biasa diapresiasi. Saya sangat senang sekali, ternyata niat ingsun saya ditanggapi sama teman-teman semua. Jeding ini adalah alumni Asdrafi angkatan tahun 86. Selain itu dia juga sempat kuliah di ISI Yogyakarta jurusan tari. Nah, Jeding ini cita-citanya dulu itu masuk ISI jurusan seni rupa FSRD, tetapi tidak diterima. Akhirnya dia kuliah di Asdrafi. Terus di Asdrafi dia ketika reuniis dia selalu datang. Nah, Jeding ini pameran ini sebagai ekspresi untuk menumpahkan kegelisahan kreatif dia, terutama dalam seni rupa. Nah, dia melukis ada ratusan tokoh. Kemudian dalam rangkaian reuni Asdrafi tahun 2020 ini dia menggelar pameran tunggal ini. Dia melukis ketika awal-awal Covid hingga sekarang. Jadi ini karya-karya terbaru dia. Ya. Ada tokoh-tokoh, ada seniman, ada budayawan, ada politikus dan macam, ada yang dari luar, ada Beethoven, ada pemain film, aktor film Bruce Lee dan sebagainya. Sehingga ini pameran tunggal yang pertama dia, dan ini sangat luar biasa. Bisa menjadi penanda bahwa Asdrafi ada denyut seni kehidupan, ada kehidupan seni yang ini mulai bangkit kembali. Jadi pada intinya karena ini kan konsepnya dari beliaunya yang akan pameran, Mas Jeding, pameran lukisan 120 tokoh. 120 ya, tokoh. Baik, 120 tokoh Nusantara, tokoh seniman, dan sebenarnya ini tokoh yang sangat lebar. Jadi banyak dari beberapa profesi. Nah, kalau kami dari Nakarina, sebetulnya Nakarina Dekorasi Yogyakarta. Ini kami diserai untuk membuat dekorasi dari mulai untuk dekorasi pameran, karena di sini dilalah juga beliau mengendaki ini disambut oleh rekan-rekan Asdrafi. Tidak hanya pameran 120 wajah atau 120 tokoh yang dilukis, tapi juga ada pameran, tidak hanya pameran tapi juga ada pentas seninya. Selamat atas meriahnya pameran. Terima kasih. Jadi konsepnya saya mengangkat 100 tokoh yang saya idolakan. Pameran ini menarik karena menampilkan tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh seniman budayawan maupun tokoh-tokoh sosial. Kita masyarakat penonton itu seperti memasuki dunia ziarah tentang sejarah ketokohan di Indonesia. Ini menjadi satu upaya untuk membangun ingatan kolektif bahwa masyarakat itu selayaknya bisa menghargai jasa maupun peran yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh yang dilukis oleh saudara Jeding Alexander. Kemudian yang kedua, ini bisa menjadi momentum kita bersama untuk mengumpulkan balung pisah ya dari berbagai elemen seni. Selama pandemi ini kan mereka jarang ketemu, kemudian bisa ketemu di sini, bisa berdialog wawasan-wawasan yang penting tentang kebudayaan. Kemudian yang ketiga, saya kira ini menjadi momentum penting bagi Asdrafi itu sendiri sebagai satu nukleus kebudayaan atau inti kebudayaan, lingkungan kebudayaan yang pernah berjasa pada zamannya. Kita lihat bahwa di sini tokoh-tokoh lahir, ada Teguh Karya, Putu Wijaya, Kusno Sujarwati dan lain-lainnya. Juga Bapak Sri Murtono
tokoh teater kita yang sangat kontributif terhadap perkembangan dunia teater di Indonesia. Nah, bagaimana saya menunggu kesempatan-kesempatan yang lain, bagaimana menghidupkan Asdrawi ini, sehingga Asdrawi menjadi salah satu kantung budaya penting di Yogyakarta. Ini pasti tidak akan lepas dari peran saudara Alexander Jeding, yang notabene seorang pengusaha tetapi memiliki komitmen, memiliki rasa cinta yang tinggi untuk memajukan seni budaya di Indonesia, khususnya di Yogyakarta. Terima kasih. Ada banyak cara untuk bahagia dan ada banyak cara untuk gembira. Salah satunya adalah kita melihat bagaimana sebuah karya bisa diapresiasi dengan luar biasa. Dan di sini saya menyaksikan dengan indera saya sendiri bagaimana sebuah karya begitu luar biasa diapresiasi dan memberikan nilai-nilai yang hebat. Saya melihat bahwa pameran Mas Jeding ini sangat luar biasa. Kenapa? Karena dia melukis banyak tokoh itu, dan itu jarang pelukis yang menembak pangsa seperti itu. Dan hebatnya lagi tokoh-tokoh tersebut adalah idola yang mempengaruhi hidup Mas Jeding. Selamat buat Mas Jeding, terima kasih. Oke, Bambang Jeding itu termasuk teman saya waktu kuliah dulu di ISI jurusan tari. Saya sebetulnya nggak nyangka juga kalau ternyata dia juga senengane lukis. Ngertine mbiyen ya penari ning gagal, penari ora dadi, ternyata dia ora Asdrawi juga, dan ternyata dia pelukis juga, dan yang pasti pengusaha. Tapi saya angkat topi dengan beliau, dengan seperti ini. Beliau merupakan, bagi saya ini sebenarnya bisa jadi salah satu jalan untuk konco-konco yang lain untuk lebih bisa bergerak lagi, untuk lebih semangat lagi, untuk bisa menemukan yang baru, hal yang baru. Saya mendapatkan sesuatu dari pamerannya Bambang Jeding ini, karena yaitu saya harus bisa menemukan yang baru lagi, karena di masa, apalagi di masa seperti sekarang pandemi ini, saya merasa tidak hanya terdampak tapi tercampak. Tapi semoga, saya berdoa dengan adanya pamerannya Bambang Jeding ini, dia bisa menginspirasi banyak orang menemukan hal yang baru dan menekuninya sehingga menjadi sesuatu. Itu saya salut dengan Bambang Jeding. Selamat, sukses Bambang Jeding, we love you. Terima kasih, Mas. Ini saya sebagai kakak kelas cukup terpukul, kaget, dan ini luar biasa sekali. Dia menghilang, ternyata dia seorang miliarder, jutawan, sukses. Selain sebagai pengusaha juga perupa, ternyata juga sukses. Karena waktu di kampus dia dulu penari dan alim orangnya, kusuk. Dan sekarang ternyata luar biasa, karya-karyanya ini ngeri. Pokoknya top. Buat Mas Jeding, selamat, sukses. Jangan lupa tetap mencintai keluarga, istri dan anak nomor satu. Karena kunci sukses adalah istri dan anak. Terima kasih. Setelah melihat pameran seni rupa dari Mr. Jeding, yang kita tahu bahwa Mr. Jeding adalah sangat istimewa. Dengan hanya wacana kecil yang saya lemparkan kepada beliau, Mr. Jeding, sanggupkah kamu melukis 100 wajah tokoh budayawan dan negarawan, kemudian kita pamerkan, kita kemudian berbagi kasih kepada sesama, mereka melihat, kemudian mengenang teman-teman seniman, dan kita tahu bahwa tidak semua seniman berbeda dengan nama besarnya begitu dahsyatnya, tapi di balik itu dari segi finansial dan sebagainya jauh di bawah standar. Kemudian ternyata Mr. Jeding merespon sangat baik, dan ini dibuktikan dengan pameran yang begitu dahsyat, dengan harapan seniman-seniman yang lain bisa belajar dari Mas Jeding. Terima kasih. Yang penting itu sebetulnya niat ingsun. Jadi niat ingsun kami itu tulus. Kami ingin membangun pendopo ini. Kami ingin
menyatukan seniman-seniman kembali, menghidupkan mereka yang biasanya tergeletak, kita bikin bangkit lagi, kita bikin semangat lagi. Tujuan kami sebetulnya ingin menyetarakan mereka kepada mengembalikan potensi mereka yang sudah lama hilang, supaya mereka bisa berjaya kembali. Soalnya saya melihat situasinya sangat kasihan. Kadang kita melihat mereka yang sampai hari ajalnya mereka masih dihimpit kemiskinan. Mereka ada juga yang teman-teman kita yang sampai tua hidup sendirian di rumah. Saya sangat prihatin dan saya ingin mengangkat saudara-saudara kita ini kembali menjadi sejahtera. Itu tujuan saya. Terima kasih. Saya sangat senang sekali, ternyata niat ingsun saya ditanggapi sama teman-teman semua. Banyak tokoh-tokoh yang berdatangan untuk melihat, padahal sebetulnya pameran ini saya merasakan sebetulnya biasa-biasa saja, tidak istimewa, saya mohon maaf. Tapi respon mereka sungguh luar biasa. Banyak budayawan yang datang, Bang Aswar, Bunda Sito Resmi, Bunda Sabto, Yani Sabto Hudoyo, terus ada juga Mas Indra Tenggono dari Mahkamah Agung, bahkan dari pengusaha-pengusaha, ada Pak Andreas Tanusudibyo, terus kemudian ada Mas Merit Hendra, teman-teman semua senior tua berdatangan semua merespon hal ini. Saya sangat senang sekali. Mereka menanggapi niat ingsunnya Mas Dedi yang positif ini dengan sukacita, dengan greget baru. Dan mudah-mudahan event ini bisa membangunkan kembali seni. Nanti akan kita bikinkan lagi event yang lain. Tentu ada kelanjutannya ini nanti. Yang lagi gagal, lagi terpuruk, itu berarti sudah menuju kesuksesan. Karena yang disebut sukses pasti ada kegagalan. Jadi pernah mengalami kegagalan dalam hidupnya, pernah terpuruk, tapi sekarang menjadi sumber inspirasi buat kita semua, menjadi berkat buat kita semua. Ini adalah bukti nyata bahwa keterpurukan kegagalan itu hanya mendekatkan kita kepada satu langkah, yaitu sukses. Jadi semuanya ini inspirasi yang luar biasa bisa terjadi. Gak mungkin seseorang kalau tidak dalam posisi sukses gak bisa melakukan pameran seperti ini, seperti ini. Jadi ini adalah sumber inspirasi buat kita semua. Di balik keterpurukan itu ada mujizat Tuhan dan ada kesuksesan di sana. Jadi semangat semuanya. Mari kita belajar dari Master Jeding yang sudah menginspirasi kita.